Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik kelas 12 dengan Ibu Putri. Kali ini saya akan mendampingi kalian belajar tentang statistika, khususnya cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogramnya sekaligus poligon. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga bagi kalian yang sudah view, like, dan subscribe channel Bu Putri. Nah, sebelum kita berlanjut, kita kenalan dulu nih dengan Pak Ronald Visser. Beliau adalah pakar statistika asal Inggris yang menciptakan dasar-dasar statistika modern, termasuk yang kalian pelajari sekarang ini. Nah, yang pertama kali kita akan mempelajari tentang istilah pada tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tampilan data kelompok yang terdiri atas 100 datum. Yang pertama kita pelajari dulu ya, satu persatu. Ada banyak kelas. Banyak kelas atau interval itu apa? Banyak kelas dalam tabel ini ada 7. Perhatikan, ini adalah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi untuk kelas ke-7 misalkan, ini adalah kelas yang berisikan datum 110 sampai 124. Kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas itu kita dapatkan dari salah satu interval atau kelas. Jadi sama aja, panjang kelas itu pasti sama. Jadi misalkan di sini kita ambil 34, kita tambah 1 dulu, kemudian kita kurangi 20. Kalau kita ambil dari sini 49 ditambah 1, kemudian dikurangi 35. Dalam hal ini tabel yang kita lihat di layar adalah panjang kelasnya 15. Kemudian ada istilah batas bawah dan batas atas. Yang mana sih ya? Yang batas bawah itu adalah yang bagian sini, 20, 35 sampai 110. Kemudian batas atas yang 34, 49 sampai 124. Kemudian ada istilah tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah kita dapatkan dari batas bawah tadi yang kita kurangi dengan setengah. Jadi kalau batas bawah kita kurangi setengah, maka itu dinamakan sebagai tepi bawah. Contoh, tepi bawah kelas pertama berarti adalah 20 dikurangi setengah, berarti sama dengan 19 setengah. Di sini 34 setengah, 49 setengah, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk tepi atas berarti batas atas ini kita lebihkan setengah. Jadi kalau di sini dikurangi setengah, yang di sana kita tambahkan setengah. Jadi tepi atasnya adalah 34 setengah, 49 setengah, 64 setengah, dan seterusnya. Itu harus kita benar-benar pahami karena sangat berguna untuk menggambarkan histogram dan poligon nanti. Berikutnya, misalkan saya punya soal kayak gini nih, buatlah tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon dari data berikut. Jadi ada 100 data seperti ini. Kita cermati satu persatu. Yang pertama, banyak datum. Jadi datum itu maksudnya nilai-nilai ini. Ini adalah suatu data yang terdiri atas 100 datum. Ada 100 nilai di sini. Nah, kemudian kita pilih ada datum terbesar dan datum terkecil. Datum terbesarnya adalah 124 dan datum terkecilnya adalah 20. Jadi di sini datum terkecilnya 20. Jadi begitu kita melihat suatu data, maka kita harus mencermati dulu tuh banyak datumnya berapa, datum terbesarnya berapa, datum terkecilnya berapa. Kemudian langkah-langkah untuk membuat tabel distribusinya kayak apa? Yang pertama, kita harus bisa menentukan jangkauan. Jangkauan itu kita dapatkan dari datum terbesar yang dikurangi datum terkecil. Nilai terbesarnya tadi berapa? Kita kurangi dengan nilai terkecilnya. Jadi sama dengan 124 dikurangi 20, sehingga jangkauannya adalah 104. Kemudian, yang kedua adalah menentukan banyaknya interval kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan log N, logaritma N. N itu adalah banyak data. Jadi ini logaritma basis 10 ya. Kalian bisa menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Kemudian kita masukkan, berarti 1 plus 3,3 log 100. Karena tadi kan jumlah datumnya 100 nilai ya, 100 datum. Berikutnya, ini sama dengan 1 plus 3,3 log 100 itu adalah 2. Berarti nilainya adalah 7,6. Nah,
kemungkinan kalau 7,6 itu belum tentu ya, belum tentu nanti banyak interval kelasnya 8 gitu, belum tentu. Jadi bisa 7, bisa 8. Dalam hal ini misalkan kita ambil 7. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. Jadi kita tadi udah punya 7 kelas, tapi panjangnya kita belum tahu. Menentukan panjang interval kelas itu dengan rumus P sama dengan jangkauan atau R dibagi dengan banyaknya kelas. Dalam hal ini tadi kita udah ngitung kalau jangkauannya 104 kan, berarti harus saya bagi dengan 7 banyaknya kelas, sehingga didapatkan P atau panjang interval kelasnya adalah 14,86. Kemudian misalkan dalam hal ini kita bulatkan ke 15, jadi panjang kelasnya adalah 15. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kita punya tabel persiapannya dulu. Dinamakan tabel persiapan karena kita tambahkan kolom tabulasi di sini untuk menghitung berapa banyak nilai antara 20 ke 34, dari 20 ke 34. Nah, kita berikan catatan dulu biar kalian mudah. Datum terkecil tadi 20 kan, kemudian terbesarnya 124, banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 15. Nah, yang perlu kita pastikan adalah 20 sama 124 itu harus ada di kolom data. Misalkan kita ambil langsung datum terkecilnya 20. Oh ya, ini nggak harus 20 ya, artinya suatu saat kamu bisa jadi menemukan suatu tabel yang nggak dimulai dari nilai terkecilnya, bisa jadi mungkin 1 atau 2 nilai sebelumnya. Yang penting adalah banyak kelasnya pas, kemudian panjang kelasnya pas, kemudian data terbesarnya masuk. Nah, ini misalkan contoh yang kali ini saya berikan, datum terkecilnya saya mulai dari 20, kemudian mikirnya adalah panjang kelasnya tuh 15. Jadi kita kalau mau ngicir manual atau ngitung manual, itu berarti 20, 21, 22 sampai berapa hingga ada 15 nilai. Nah, kalau mau cepat, 20 itu kan udah masuk nilai yang pertama. Jadi kalau mau 15 ya cukup ditambahkan 14 berikutnya. Jadi 20 tambah 14, 34. Nah, karena kelas pertama itu terakhirnya adalah 34, berarti kelas kedua harus dimulai dari 35 sampai 35 tambah 14, 49. Nah, setelah itu stop. Kamu nggak perlu menambahkan 14 begitu. Kamu lihat aja polanya di sini. Ada 34, 49. Berarti berikutnya 64. Ini ya, 49, 49 dan seterusnya. Nah, saya kira udah paham di bagian kolom data. Berikutnya, tabulasi. Tabulasi ini dapatnya dari mana? Ini kayak kita ngitung turus gitu loh. Jadi emang ini turus ya. Jadi kita harus melihat datanya. Misalkan kita kembali ke slide yang ada data awal tadi. Nah, ini kan. Jadi kalau kalian mau menghitung nilai dari 20 ke 34 itu ada berapa yang punya nilai kayak gitu, ya kita cek aja di sini 20 sampai 34 nggak ada. Berikutnya di baris kedua ini nggak ada. Di mana? Misal oke, setelah ketemu 27 itu kan masuk di 20 sampai 34. Jadi begitu ketemu 27 langsung dikasih turus 1. Begitu seterusnya sampai datum terakhir. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan data seperti yang kita inginkan tadi. Ya, kita masuk ke sini. Nah, jadi nanti 20 sampai 34 itu ternyata ada 8 datum. 35 sampai 49 ada 24 datum dan seterusnya. Totalnya harus 100. Itu kalau kalian teliti. Kemudian next. Nah, tabel distribusi frekuensi itu kayak gini. Nah, bandingkan dengan tadi, yang hilang hanya kolom tabulasinya, jadi nggak usah dimasukkan. Kalau mau tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya langsung hanya data dan frekuensinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mencoba membuat histogram dan poligon. Histogram tuh gambarnya kayak gini ya, ini kayak diagram batang, tapi batang-batangnya menyatu, nggak misah-misah. Nah, untuk mendapatkan ini, kita bisa membuat tabel persiapan kayak gini atau diimajinasikan juga tidak apa-apa. Yang penting kalian paham bahwa yang dimasukkan di sini ini bukan batas bawah dan batas atas, tetapi tepi bawah dan tepi atas.
Tadi gimana? Masih ingat? Kalau mau tepi bawah, berarti batas bawahnya harus dikurangi setengah semua. Kalau mau tepi atas, ini harus dilebihkan setengah semua, sehingga ketemu 19,5 sampai 34,5 dan seterusnya. Itu yang kita masukkan di sini. Jadi 19,5, 34,5 dan seterusnya. Nah, otomatis nih tepi atas dari batang pertama menyatu dengan tepi bawah batang kedua, ya kan? Di sini tepi atasnya 34,5, sedangkan tepi bawahnya di sini juga 34,5. Itulah yang membuat histogram itu menyatu batangnya, nggak kayak diagram batang. Berikutnya kita perkirakan tingginya. Tinggi itu frekuensinya. Jadi nilai terendahnya di sini 5, nilai tertingginya 27. Maka saya membuat intervalnya 5-an. Jadi 5, 10 sampai 30. Kemudian kita buat nih batangnya. Ini lebarnya harus sama ya. Tiap batang nih harus sama. Misal untuk kelas pertama 20 sampai 34 tingginya 8. Berikutnya kelas kedua tingginya 24. Begitu seterusnya. Nah, itu adalah cara membuat histogram. Kemudian terakhir kita membuat poligon. Nah, poligon ini didapatkan dari histogram atau kamu bisa membuat poligon itu sendiri tanpa harus membuat histogramnya ya, dengan cara poligon itu sebenarnya menghubungkan titik-titik tengah dari batang histogram. Jadi misalkan di sini, ini pertengahannya di sini kan. Nah, dapatnya dari mana ini angka 27, 42 dan seterusnya? Dari ini loh, dari tabel yang pertama tadi. Jadi kalau saya punya 20 sampai 34 itu titik tengahnya adalah 20 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya 27. Berikutnya titik tengahnya adalah 35 ditambah 49 dibagi 2. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Sehingga kita dapatkan titik tengahnya 27, 42, 57 dan seterusnya. Nah, kemudian kita hubungkan ini di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita ambil yang bawah, kemudian terakhirnya juga di bawah. Saya kira itu aja sudah cukup untuk kalian berlatih sendiri. Nanti kalau ingin bisa kita coba latihan sendiri di rumah masing-masing. Misalkan ada 40 data seperti ini. Jadi kalian bisa menentukan membuat tabel distribusi frekuensi, histogram sekaligus dari poligonnya. Saya kira cukup sekian. Semoga ilmu yang kalian dapat kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.